kepala kala dan bagian lain dari Candi Limo tersebar di desa Dinoyo. Menurut Kakawin Negara Kertagama, Limo merupakan salah satu desa di Tenggara Trowulan yang kerap dikunjungi oleh Hayam Wuruk. Dinoyo, sebuah kota kecil, kota kecamatan di sebelah selatan Mojokerto. Dahulu di Dinoyo ada pabrik gaplek atau tapioka yang menampung hasil tanaman, ketela pohon dari petani di sekitarnya. Bangunan rumah dengan model kolonial ada di sekitar pabrik tersebut. Dari bentuk arsitektur, Dam Candi Limo sudah kelihatan eksotik karena terdapat arca kepala buto atau raksasa. Arca semacam itu biasa disebut Dwarapala yang dipercaya sebagai penjaga keselamatan. Pada gambar dunia maya terlihat bahwa Dam Candi Limo cukup besar, lebih besar dibandingkan Dam Bengaron yang ada di desa Mojogeneng. Dam Candi Limo membendung Sungai Boro untuk dialirkan pada persawahan di sekitarnya. Mata airnya berasal dari Jurang Celot, dari hutan kaki Gunung Arjuno. Sungai Boro yang juga dinamakan Sungai Pikatan bersama Sungai Landean kemudian membentuk Sungai Brangkal yang berujung di Sungai Brantas. Tahun 1910 dilakukan renovasi pada instalasi irigasi tersebut. Setelah selesai pengerjaannya, lalu diresmikan pada tanggal 31 Agustus dengan perayaan meriah. Keberadaan bendungan Candi Limo ternyata sudah ada sejak zaman Majapahit. Pada masa itu, bendungan tersebut dinamakan Bendungan Baureno karena terletak di perbatasan desa Baureno dengan desa Dinoyo. Dam dibangun untuk mengendalikan banjir yang sedang melanda ibu kota Majapahit yang terletak di Trowulan. Selain dam atau waduk Baureno, Kerajaan Majapahit membangun pula jaringan pengendali air seperti Waduk Kumitir, Waduk Penewon, Waduk Keraton, dan beberapa waduk di sekitar Trowulan Kota Raja. Majapahit ternyata sangat peduli dengan pengaturan air. Beberapa aturan air dibuat dituliskan pada prasasti yang diketemukan di daerah Trowulan. Istilah ulu banyu untuk menyebut orang yang diberi kewenangan untuk mengatur air sudah ada pada zaman Majapahit. Namun yang ada dalam prasasti kuno disebut penguluh banu. Maka tak heran jika hasil foto udara dihasilkan gambar kanal dengan sungai di daerah Jatirejo sebagai pemasok kebutuhan air di Kota Raja. Dengan demikian, tidak pernah terjadi kekeringan di ibu kota, kendati pun pada saat kemarau. Sungai Pikatan dan Sungai Landean memang tidak pernah kering sepanjang tahun. Untuk menjaga pasokan air ke Kota Raja, dibuatlah beberapa bendungan lagi. Bendungan utama dekat pusat kota adalah Waduk Kumitir. Waduk yang kini tak berbekas itu mengambil air dari Kali Brangkal, yang kemudian dibagi pada kanal-kanal di ibu kota kerajaan. Kanal-kanal itu sebagai bukti teknologi irigasi masa lalu. Dam Candi Limo masih berfungsi hingga kini, walaupun manfaatnya sudah tidak maksimal lagi.